Serahin tas lo! Serahin tas lo! Jangan ambil tas saya! Tolong, pegang! Diam! Diam! Gak usah campur lo ya! Maju lu. Berani lu nyari ribut di kampung sih. Astagfirullahaladzim, Pak Torik. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Sadar, Pak. Pak Torik. Tolong! Pak Torik. Ya ilahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah tuh Yen, ini teh berkat bantuannya Neng Maya, Aini sama Fahri, jadi udah lumayan beres gitu. Makanya kita kudu bersyukur punya anak-anak muda yang penuh potensial begono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gila, emang lu kagak ada punya niatan dikit aja apa begono ya? Buat bantuin nih acara tahlilannya almarhum Pak Torik begono. Maunya juga begitu sih Bu, cuman kita bantu dengan cara lain aja. Oh, Ini uang asuransinya Bapak Torik ya, udah kami cairkan. Ini ceknya. Alhamdulillah ya Allah, saya nggak nyangka suami saya ninggalin warisan dalam bentuk uang asuransi kayak gini. Jadi uangnya bisa saya pakai untuk biaya sekolah anak saya. Boleh saya cek? Boleh, silakan Bu. Sebentar ya Lila. ih lu berdua keren banget deh, peduliinnya dalam bentuk lain keren. Lila, Gimana Bu? maaf ya, kok jumlahnya tidak sesuai dengan nilai ganti rugi dalam sertifikat asuransi ini? Gini, jadi nilai 200 juta yang tertera di polis ini itu adalah nilai pertanggungan maksimal. Sedangkan nilai manfaatnya tidak selalu segitu, Bu. Dan hal ini juga sudah saya jelaskan ke Pak Torik, dan Pak Torik sudah mengerti. Dan sebelumnya saya minta maaf, saya harus ngomong sama Ibu. Pak Torik juga ada mengalami cuti premi asuransi. Oleh sebab itu, nilai pertanggungan maksimalnya tidak bisa terpenuhi. Oh, ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Dapat segini saya juga udah alhamdulillah banget. Berkat kalian klaim asuransinya cepet cair. Sama-sama, Bu. Ini yang namanya sekali mendayung 2-3 pulau terlewati, sayang. Prospekan nasabah asuransi kita jadi bertambah banyak banget cuma gara-gara kita ngasih duit klaim asuransi Bu Mirna di depan warga. Ya iyalah Mas, jelas. Siapa coba yang nggak tergiur, yang nggak hijau matanya ngeliat duit sebanyak itu? Ya pasti langsung pada tergoda lah. Emang dasar nih warga-warga di sini, duitan dan gampang ditipu. Kita nggak tahu aja. Di klaim asuransinya udah kita tilep 50 juta. Astagfirullahaladzim. Jahat banget sih orang kayak gitu. Jangan sampai orang kayak gitu pesan lagi brownies di aku. Ya udah deh, browniesnya aku jual lagi aja ke orang lain. Oke, makasih ya. Cica, kamu ngapain sih? Berisin brownies pakai di sini segala di ruang tengah? Nggak bisa di dapur apa? Pesanan brownies aku lagi banyak, Mbak. Terus aku lagi sekalian packing-packing. Iya tetep aja. Aku kan di sini numpang. Santai-santai aja lagi nggak berdatangi ruang tamu. Nanti aku beresin lagi kok, Mbak. Ya kalau beresin itu mah emang udah kewajiban kamu. Udah deh mendingan gini aja. Biar kamu lebih berguna dikit, nih kamu harus tawar-tawarin asuransi kita. Nih, kan banyak pengalamannya. Oke, aku nggak masalah kok bantuin Mbak. Nanti sekalian aku kasih brownies ke pelanggan aku ya. Ya udah ya sayang ya. Cica kan juga udah mau bantuin kita.
Dia juga udah kamu kasih brosurnya. Mending sekarang kita keluar cari prospekan lain ya. Yuk. Oke deh. Jadi gitu bapak-bapak ibu-ibu, pokoknya premi di kita tuh asuransinya murah banget. Nah yang paling penting nanti ahli warisnya itu bakal dapat santunan 200 juta. Lumayan juga ya. Gede banget. Wah, gede juga ya. Kemarin Bu Mari dapat juga tuh. Mau ikutan takut. Kayak di berita-berita kan. Banyak asuransi bodong. Berarti cuma bisa dirasain manfaatnya kalau meninggal aja dong. Beda sama asuransi kesehatan yang bisa dipakai berobat. Iya Pak, betul. Memang berbeda Bapak Ibu. Tapi amit-amit ya, namanya umur kita nggak ada yang tahu. Seandainya kalau Bapak meninggal, ya asuransi kesehatan kan nggak bisa bantu lagi. Nah, bagaimana nasib dengan keluarga yang ditinggalkan? Terus gimana keberlangsungan kehidupan ibu dan anak-anak? Nah, Bu, kalau ibu punya asuransi ini dan Bapak meninggal, uang klaimnya bisa ibu gunakan untuk keberlangsungan kehidupan keluarga ibu. Kebutuhan sehari-hari, modal usaha, pendidikan anak masih bisa berlangsung, Bu. Mas, kayaknya bagus deh manfaatnya asuransi ini, Mas. Kita daftar aja, Mas. Pakai nama Mas aja dulu. Kalau seandainya kita ikutan, kami harus bayar berapa? Nah ini pertanyaan bagus. Preminya tadi udah aku bilang itu murah sekali. 3-5 jutaan aja per tahun. Terus santunannya juga 200 jutaan. Tuh kan? Wah, mahal juga ya. Terus kalau nggak meninggal, duitnya hangus dong. Bener. Hangus dong. Mending uangnya buat makan daripada bikin asuransi. Kamu doain kita cepat meninggal. Udah kalau gitu yang mau dulu aja ya di sini ya. Kamu mau asuransi juga nggak? Aku kayaknya enggak, soalnya aku nggak ada ahli waris. Kalau aku ada sih ibu, tapi belum ada duitnya. Tenang aja Gim, kita juga punya produk asuransi kebakaran. Itu. Jadi, yayasan pasti akan bermanfaat banget kalau punya asuransi ini. Tapi yayasan udah punya asuransinya sendiri. Tapi boleh deh aku minta brosurnya, ya siapa tahu aja dari teman-teman aku yang minat. Boleh banget dong ini nih. Dan jadi tinggal lengkapin beberapa data aja di sini sama tanda tangan di sini nih. Oh, di sini ya. Oh, dan ini. Dani. Bentar, lu jangan isi dulu. Gua masih mau tanya-tanya sama dia nih, sebab gua masih pinisirin begono. Nih begini ya, Pani amit-amit jabang bayi, coya. Ya Allah jangan sampai kejadian ya Allah. Kenapa sih? Misalnya, tiba-tiba si Dani meninggoy begono. Terus itu uang premi asuransinya bisa nyampe ke keluarganya apa kagak? Gampang Bu itu mah. Kan nanti data ahli waris kita minta dulu. Jadi kalau ada apa-apa pasti kita sampein infonya. Kehela atunya. Naon gitu apa aya jaminan gitu kalau kalian teh benar-benar ngehubungin keluarga si Adani. Kalau sampai terjadi sesuatu si Adani teh meninggal gitunya. Emang teh kalian teh tahu gitu alamat keluarga teh di mana gitu. Jadi gini ibu-ibu, mendingan dikasih aja langsung nomornya keluarganya Mas Dani yang di kampung. Jadi nanti kalau misalnya terjadi apa-apa, ngeklaimnya bisa lebih mudah. Langsung hubungi kami aja. Iya benar-benar tuh. Lu ya bener aja. Kalau gua kate mania, ini cara ngklaimnya aja udah ribet nih. Udah di luar nalar begono. Kecuali kita itu kayak Pak Torik. Dia tinggal di kampung Mari. Penduduk asli Mari, rumahnya di Mari, windinya di Mari, dia meninggoy di Mari juga. Itu gampang tuh ngklaimnya, ya. Juga ya. Gua kagak jadi dulu berarti deh. Iya kan pasti bakal ribet benar tuh. Bener. Hati-hati lagi deh. Padahal tinggal selangkah lagi aku bakal dapetin uang asuransi itu. Ini semua gara-gara 2 julid itu. Aku kira mereka udah percaya pas aku pamerin uang asuransinya Bu Marni tadi siang. Cak, Ayuni mau ngambil pesanan ya? Boleh bentar. Kemarin jadi 500.000 ya? Ya, aku bungkusin dulu ya. Ya, ini uangnya. Assalamualaikum. Ini
ini. Kamu teh beli brownies juga? Iya, aku beli brownies. Ibu ngapain beli brownies juga? Iya, lu bener banget tuh, Ay. Browniesnya si Cica ini rasanya juara banget dah. Ih, gua aja sampe mimpi buruk kalau di rumah gua tuh kagak ada stok brownies Begono. Iya, emang lebay. Gua pesen 2 dah. Gua tuh ikut atuh. Bentar ya. Yan, aku naonin. Ini, Bu. Tinggalin terus. Elo, Cica. Kamu tuh jadi agen asuransi? Asuransi, Put. Asuransi jiwa. Enggak sih Bu, itu sebenarnya punyanya Mbak Lila. Cuman aku bantu tawarin aja. Ibu-ibu nggak tertarik buat ikutan? Mau ikut mah? Gimana nih? Ya sebenarnya sih kita udah di prospek juga ya sama kakak lu tuh. Tapi ya gimana ya, orang dia kata mengklaimnya susah bener. Oh, ribet pokoknya mah. Jadi kita mah pengen nyelengin aja sono di celengan bambu Begono, enak, aman. Ibu-ibu, kalau emang gak niat beli, gak usah jelek-jelekin usaha orang. Bisa nggak? Maksudnya teh naon maneh teh? Biasa aja dong lu, kagak usah ngegas. Gua kasih tahu sama lu ya, attitude itu kudu dipupuk. Ya, jadi kalau lu jadi agen asuransi Begono Ano, ya lu kudu ramah. Kalau kelakuan lu kayak begini, gua rasa tuh kasbah lu ntar bakal kabur semua. Lu tahu kagak? Nah, sabar, Yen. Kalau gua kata sama kasbah, baik. Udah deh, jadi beli juga. Yen, brownies nak. Bayar dulu, ikut. Ditransfer ya Neng. Iya Bu. Awas. Makasih ya, Cak. Iya ini. Mari, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Sayang, ini beneran loh, gak ada yang ngechat aku atau nelfon aku buat asuransi. Kalau aku sih yakin banget ya Mas. Belum ada yang daftar ke kita tuh bukan karena nggak mampu. Cuman itu tuh, si gue julid. Menghasut orang aja, ngeselin banget. Ini kalau kayak gini caranya kita dapat uang dari mana, sayang? Mas, aku rasa kita harus ngelakuin yang kayak minggu lalu kita lakuin. Kita nggak bisa diem aja kayak gini, Mas. Dan warga itu akan lebih mudah percaya kalau ada bukti langsung. Sekarang kita mau dapat uang dari mana? Kita mau nilep duit klaim asuransi dari mana kalau nggak ada warga yang meninggal gitu loh, Mas? Kamu bener banget, sayang. Ya kan? Kalau kita mau dapat uang cepat, kita nggak bisa nunggu ada yang meninggal. Kita yang harus ngelakuin sesuatu. Alhamdulillah. Sejauh ini aman sih, Lik? Ya, alhamdulillah. Nggak terlalu gimana-gimana, Rik, malam ini. Kita sekarang istirahat dulu aja deh sebentar, sebelum lanjut ronda lagi. Iya, aman. Terus kalian ngecas ini. Nongol juga kan lo? Tolong! 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 Rik! Tolong! 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 Apaan tuh? Mas! Mas! Gak apa-apa, Mas. Bukannya tadi saya mau ditabrak. Mana mobilnya? Mobil yang tadi kabur ke arah sana, Mas. Kok bisa? Saya juga kurang tahu, Mas. Tapi yang penting sekarang Mas selamat. Biar saya antar pulang ya, Mas. Boleh. Ya, Mas. Mas, gimana Mas? Berhasil? Gagal total. Padahal aku nyaris banget berhasil nabrak orang itu. Terus? Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang nahan mobil sewaan aku. Maksud kamu ada orang yang halangin gitu? Aku juga nggak yakin itu manusia atau bukan. Tapi ada cahaya putih silau. Aduh Mas, berarti kita gagal dong dapetin duit klaim asuransinya. Iya. Tapi cara kayak gini tuh kayaknya terlalu berisiko deh.
terakhir kali aku ngabisin nyawa Pak Torik, aku babak belur kan. Malik hampir aja nangkep aku. Iya sih, emang beresiko dan berbahaya juga buat kita. Cuman ya kalau nggak cara itu pakai cara apa lagi, Mas? Kalian lagi ngomongin apa? Kok serius banget? Bisa nggak kamu nggak usah kepo? Pasti kalian lagi ngerencanain sesuatu kan yang rahasia. Cah, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh deh. Ya nggak mungkin lah kita ada rahasia sama kamu. Buktinya kalian langsung diam waktu aku datang. Maaf ya Mbak, Mbak sih pakai dorong aku segala. Jadi kan jatuh. Sakit gak? Ya sakit lah. Nanya lagi. Kan jadinya nggak usah kepo. Kamu kenapa, Lik? Kok tiba-tiba pulang duluan semalam? Gak mungkin aku bilang ke Fahri kalau aku dengar sesuatu. Aku harus cari alasan. Semalam, Ri. Itu soalnya aku tiba-tiba sakit perut, jadi buru-buru nyari toilet. Pas mau balik lagi ke pos ronda, ada warga yang butuh bantuan, jadi makanya aku nggak jadi balik lagi, Ri. Emang ada apa semalam? Semalam tuh ada warga yang hampir ditabrak lari sama mobil. Cuman agak aneh sih, Ri, soalnya mobilnya tuh kayak sengaja mau nabrak warga itu. Cuman ya untung tiba-tiba aku muncul, mungkin supirnya panik, dia langsung kabur dari situ. Tapi warganya selamat kok, jadi semuanya baik-baik aja. Tapi kamu tahu yang nabrak siapa? Nggak kelihatan sih, Ri, soalnya kaca filmnya terlalu gelap. Kenapa ya? Di kampung kita tuh akhir-akhir ini banyak kejadian kejahatan kayak gini. Tapi anehnya, setiap kali ada kejahatan pasti ada kamu yang nolongin. Seolah-olah emang kamu ditakdirkan buat nolong. Enggak lah, Ri, itu kan kayaknya emang cuma kebetulan. Oh, Malik gak kan? Apa mungkin kejadian semalam ingetin dia lagi sama kematian Pak Torik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lila, saya mau lagi uang kontrakan. Sedih nih Bu, jadi mohon maaf banget kita lagi belum ada dananya nih Bu. Soalnya belum ada yang beli polis asuransi kita. Iya Bu, tapi saya janji kita pasti akan bayar uang kontrakannya Bu. Bukannya jualan asuransi kalian laris? Faktanya sampai saat ini belum ada yang beli lagi Bu, jadi kita belum ada pemasukan sama sekali. Kita minta kelonggaran waktu boleh ya Bu? Ya udah, saya kasih kelonggaran waktu. Tapi ingat ya, kalian harus bayar. Kalau nggak pergi aja dari sini. Makasih Bu. Gimana nih Mas? Soalnya aku nggak yakin deh bakal bisa lunasin bayar kontrakan dalam waktu dekat. Mana uang yang nilep asuransi Pak Torik juga udah habis lagi. Ya ampun, Mas. Cak, kakak pinjam uang kamu dong buat bayar kontrakan nih, soalnya lagi belum ada yang beli sama sekali polis asuransi kita. Enggak. Kan perjanjiannya aku cuma bayar listrik sama air aja. Ya urusan kontrakan kalian dong. Bener-bener ya? Kalau kamu gak minjemin aku, kita bisa diusir dari kontrakan ini, ngerti gak sih? Aku tetap nggak bisa pinjemin. Lagian dulu aku pernah pinjemin uang sama Mas Resa, tapi nggak dibayar sampai sekarang. Benernya jadi adek ya, perhitungan banget sih kamu sama keluarga sendiri. Aku bukannya perhitungan loh Mbak, tapi aku menghargai perjanjian antar kita. Kalau aku pinjemin lagi uang ke kalian, terus kalian nggak bayar, gimana? Hubungan keluarga tuh bisa rusak kalau nggak cuma gara-gara uang. Bener ya? Mbak mau pukul aku? Iya. Dan saya kamu keluar aja dari rumahku, sekarang juga. Oke. Kalau gitu aku bakal ngekos sendiri. Serah kamu. Kalau emang kamu mau pergi, beres-beres barang kamu sekarang. Keluar sekarang juga. Ayo!
Caca. Mas minta kamu jangan pergi ya. Kakak kamu ini cuma emosi aja. Kamu juga sayang. Jangan marah-marah gitu sama adik kamu. Kalian kan saudara. Gini, Mas minta maaf kalau uangnya yang Mas pinjam belum bisa Mas balikin. Tapi Mas janji, begitu ada uangnya akan Mas balikin. Dan satu lagi, masalah kita pinjam uang sama kamu barusan, udah kamu gak usah pinjemin juga gak apa-apa. Biar Mas nanti akan cari cara untuk bisa bayar uang kontrakannya gimana. Kamu ngapain sih minta maaf sama dia segala? Dia jadi Ari udah kurang ajar, Mas. Bagaimanapun juga, kita masih butuh Ica. Itu gimana sih? Aku punya rencana. Gimana kalau kita bikin warga di sini semua sakit perut gara-gara makan browniesnya Cica? Kalau mereka sakit perut, daripada sakit itu, otomatis kita akan nawarin asuransi ke mereka. Pasti mereka akan beli sama kita. Bentar, jadi maksud kamu kita masukin racun ke dalam browniesnya Cica? Terus nanti warga-warga pada sakit perut gitu? Ya kalau misalnya sakitnya cuma gitu doang mah paling masuk rumah sakit terus langsung keluar. Mbah, kami ingin seluruh warga membeli asuransi kami. Jadi kami butuh sesuatu hanya sekedar untuk membuat warga sakit cukup lama. Tapi tidak sampai mati. Hanya sampai mereka merasa sangat membutuhkan asuransi sehingga mereka membeli asuransi kami aja, Mbak. Dan saya juga punya adik cewek yang jualan makanan. Dan saya pengen nantinya warga tuh nyalahinnya ke dia gitu, Mbak. Gak nuduh kita. Kalian tinggal tuangkan ramuan ini ke dalam makanan yang adik kalian buat. Maka mereka yang memakannya akan sakit karena yang menyerang itu adalah ilmu hitam. Dan efeknya berbeda-beda, tergantung keimanan mereka. Apabila imannya semakin buruk, maka penyakit yang dideritanya semakin parah. Cak, kamu beneran mau pergi? Kan Mbak yang nyuruh. Iya, masa kamu nanggepinnya serius banget sih? Tadi kan kita lagi sama-sama emosi, Cak. Mbak minta maaf ya sama kamu ya kalau misalnya mulut Mbak ini kelepasan. Ada kata-kata ngusir kamu, tapi Mbak bener-bener gak bermaksud seperti itu kok. Cak, gini, Cak. Taruh dulu ya, Cak. Kamu jangan sampai ninggalin Mbak ya. Kamu kan tahu Mbak sayang sama kamu. Mbak cuma punya kamu loh sekarang. Kamu satu-satunya anggota keluarga yang Mbak punya. Jadi maafin Mbak ya. Kalau tadi Mbak ada kata-kata ngusir kamu. Mungkin tadi Mbak tuh stres. Mbak stres karena Mbak nggak punya uang terus ditagih lagi soal kontrakan. Tapi kamu tenang aja. Mbak janji Mbak akan cari cara supaya Mbak punya uang dan bisa bayar kontrakan. Untung yang punya kontrakan mau kasih waktu. Kayaknya Mbak Lila benar-benar nyesel dan emang hilaf tadi. Assalamualaikum. Cak. Waalaikumsalam. Kak Aini, Kak Maya, ada apa ya? Cak, aku mau pesen brownies. Alhamdulillah yayasan dikasih amanah untuk Jumat Berkah besok. Iya, kalau makanan-makanan beratnya kebetulan udah dapet, tinggal yang cuma cemilannya aja. Oh gitu, mau pesen berapa? Agak banyak sih, Cak. Tapi kira-kira kamu bisa nggak untuk diantar pagi-pagi banget besok? Bisa. Nanti malam aku bikin.
Ya udah kalau gitu nanti Maya kirim detailnya lagi ke kamu ya. Kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa, mau Mbak bantuin kan? Gak usah Mbak, nggak apa-apa. Mbak istirahat duluan aja. Ya udah, tapi nanti kalau kamu butuh bantuan Mbak, bilang aja ya. Sebenarnya tuh Mbak nggak tega sama kamu. Kamu kerja kayak gini harus bikin brownies sampai begadang. Mbak pengen bantuin kamu sebenarnya. Soalnya kan kamu ada aku yang satu-satunya. Cuman kamu loh satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang. Tapi ya, Kayaknya Mbak Lila beneran ngerasa bersalah banget sama aku. Dia nggak pernah sebaik ini dan seperhatian ini. nanti kalau misalnya udah jadi, boleh nggak Mbak desain satu? Soalnya Mbak ngiler pengen. Boleh? Boleh, boleh. Oke, Udah, lanjut bikin ya. semangat ya. Ini tester brownies yang aku buat semalam. Oh, aku cobain ya. Boleh, boleh. Kenapa aku ngerasa ada sesuatu yang aneh ya di brownies ini? Rasanya enak, tapi aku nggak tahu nih kenapa apa yang aneh. Nggak enak ya? Bukan nggak enak, ini enak. Cuman aku ngerasa ada yang aneh. Cuman aku nggak tahu ini anehnya apa. Coba ya. Aku bikinnya masih sama kok. Oh, ini browniesnya udah dateng ya? Ini kamu bawain ininya, Testernya, iya. Enak gak ya? Coba. Coba. Yeay. Gimana, Mai? Enak banget. Kamu jago banget sih kalau masak brownies kayak gini. Oh iya, kamu suka. Tapi kamu ngerasa ada yang beda nggak sih, atau kamu ngerasa aneh dari Beda. bahan atau rasanya? Kamu ngerasa nggak? Enggak, ini enak banget. Aku belum pernah cobain brownies yang seenak ini malah sebelumnya. Apa cuma perasaan aku aja ya? Apa mungkin karena tadi aku habis minum kopi, makanya aku ngerasa ada yang aneh. Bu, Pak, ini ada Jumat berkah dari yayasan. Silakan. Silakan. Sama-sama. Bu Yayan, Bu Iput. Nih, ada buat Bu Yayan, Bu Iput sama Dani. Bagiin ke kita? Itu dapat juga sih, Mai. Bukannya kalau Jumat berkah itu bekal orang yang kagak mampu doang ya. Biar kata kita pas-pasan ya, tapi kita pun mampu. Iya, kita nggak usah deh nih, Enggak, nggak apa-apa. Justru ini tuh adalah amanah dari yang nyumbang. Katanya tolong bagiin juga sama warga kampung sini. Alhamdulillah ya.
Ya udah tuh ai lamun kitu manya kita teh ngucapin hatur nuhun pisan. Semoga kalian teh tetep amanahnya. Amin. Makasih ya. Makasih banyak. Ya udah kalau gitu aku lanjut sholat Jumat dulu ya. Bye. Makasih ya. Waalaikumsalam. Salam. Aduh, udah aja deh pasti ribut. Masih ada nih. Iya. Lila, Reza, ini ada Jumat berkah. Silakan. Gak usah ini, makasih. Oh, Iya, itu nanti bisa dikasih ke orang yang lebih membutuhkan kok. kalian baik banget ya, masih mikirin orang-orang yang ekonomi di bawah kalian. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau, nggak apa-apa, ntar aku bagiin ke orang yang membutuhkan. Makasih banyak ya. Iya. Semangat ya bagi-baginya ya. Iya, makasih. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Aku udah gak sabar melihat reaksi warga Bapak Vero. Sama. Aku juga. Gimana sih kakak kamu tuh? Dari kemarin janjinya mau bayar kontrakan. Tapi sampai sekarang mana? Assalamualaikum. Ada apa ini, Bu? Ada apa? Ini nih si Lila nih. Janji mau bayar kontrakan. Tapi sampai sekarang mana? Belum ditransfer juga uang saya. Mana chat saya nggak dibalas lagi? Bu, tapi kan ibu bilang mau dikasih waktu tambahan buat bayar. Ya iya, saya kan udah kasih waktu tambahan. Tapi cuma 1 hari. Astagfirullahaladzim, Bu. Kalau cuma ngasih waktu tambahannya 1 hari ya sama aja bohong dong. Ya terserah saya dong. Saya kan yang punya kontrakan. Kalau nggak kamu aja yang bayar. Kalau mungkin kakak kamu kelamaan. Atau semuanya saya usir sekarang juga. Mau? Iya udah Bu, biar saya aja yang bayar. Kebetulan saya lagi dapat rezeki dari orderan Jumat Berkah Bu buat yayasan. Saya transfer ya Bu. Oh boleh. Ini Bu. Gitu dong. Kan enak kalau udah dibayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wede, udah pada standby aja di mari nih. Kita nungguin kamu doang dan dari tadi. Lek, lu lihat nih gua apaan? Gua bawa brownies dari Aini dikasih langsung gue. Lu dapet kagak? Hah? Seneng banget sih Dani. Itu brownies Jumat Berkah yang dikasih sama Aini sama Maya kan? Warga banyak yang dapat juga Dan. Lu Rik kagak bisa kerjasama lo sama gua lo. Kagak bisa seneng banget ngeliat gua ya. Ledekin balik maksudnya. Haji banget. Apa lo? Tuh brownies gua tuh. Bukan, dan tadi kayak ada laler di browniesnya. Lalu apa? Gak lihat gua. Walaupun ada laran nggak apa-apa, gua telan demi tuh brownies. Ya enggak lah, dan kan bagusnya sekarang kamu jadi nggak kena kuman. Masih aja alasan lo, Rick. Udah deh, gua nggak terima nih begini nih. Lu nggak pernah bikin brownies ya? Susah tuh bikin. Udah brownies doang kan, nanti minta lagi aja sama Aini atau Maya. Masih banyak kok mereka tuh beli langsung sama si Cica. Beli. Lu pikir gua ada duit, Rick? Nggak gampang tuh dapat brownies begitu. Udah gua nggak terima, kita selesainya secara apa dulu? Secara apa? Udah, nanti saya beliin udah gampang ya. Kagak mood gua jadi begini nih. Mau ronda jadi kagak jadi ronda. Tadi gua mau bagi-bagi mau lurin juga. Cabut dong gua. Gua bagi satu aja nih buat lu nih. Jangan bagi-bagi semalik. Nggak mau. Udah, sama anu kagak mau juga ya udah. Gak apa sih, Lik? Ri, Gak mungkin cuma gara-gara laut kan? bukan gitu Ri, tapi kayaknya ada yang aneh sama browniesnya. Ini ada yang nggak beres, Ri. Aduh. Alhamdulillah kalau rezeki mah kagak kemana. Setah. Lucu banget pelakor-pelakor zaman sekarang.
Dilabrak sama lakinya. Udah sakit. Bu Ipet, kok sendirian aja solo karir mana Bu Yen? Ih, ada nih sorangan arek ka mana eta? Kunaon teu jualan? Ibu teh rek ka warung. Kalau si Yeyen mah sakit, jadi we ibu teh sendirian. Ya Allah, sakit bisa dia sakit. Ya Allah, tetangga kontrakan saya juga lagi sakit tuh dari semalam meriang. Hah? Lu bener ada nih. Kunaon atunya bisa barengan gitu. Tadi gepan ibu teh sebelum kesini teh ngaliwat. Tah, tetangga si Yeyen ge sarua gering gitu. Waduh, ini penyakitnya kayaknya nggak biasa nih. Yaudah ntar saya coba jengukin dah Bu Yeyen. Ya udah tuh, ibu teh rek ka warung heula habis itu mau masakin buat Yeyen, baru deh ke rumah Yeyen. Iya deh, iya deh. Adulanya. Ya, makasih Bu Ipet ya. Semoga lekas sembuh ya, ini kita bawain buah. Makasih. Gue juga nggak ngerti gue nih sakit apa. Gue pengen makan ya, tapi perut gue mual, enak, lidah gue pahit. Kok kelihatannya parah banget ya Bu ya? Bu Yeyen nggak mau sekalian aja daftar asuransi. Takutnya kenapa-napa loh. Pokoknya prosesnya gampang banget loh. Kalau Bu Yeyen mah saya cepetin lah. Gampang pokoknya itu. Sebenarnya lu berdua nih mau jengukin gua apa mau nawarin produk dagangan lu nih? Ya ampun Bu Yeyen, ngomongin gitu amat. Bu Yeyen, kita ini benar-benar khawatir juga sama Ibu, makanya kita kesini. Ya kalau Ibu berminat, boleh juga sekarang daftar ke kita. Soalnya namanya umur nggak ada yang tahu. Di warga sini juga banyak yang kena wabah kan Bu. Takutnya kayak yang dulu-dulu itu loh, COVID-19. Ya kita kan mikirin cuma biar Ibu nanti nggak susah gitu loh. Iya. Jadi kita antisipasi dari sekarang, kita siapin keuangannya Bu. Ya salah satunya dengan asuransi Bu. Nih Bu, beberapa warga di sini juga udah pada ikut. Nanti uang asuransinya juga kalau misalnya kita kenapa-napa bisa dikasih ke keluarga kita yang ditinggalkan. Kayak gitu Bu, keuntungannya banyak sebenarnya mah. Terus misalnya gue setuju nih ikut asuransi lu, yang mau nerima premi asuransinya siapa? Hah? Kan lu tahu, gue nih sebatang kare, laki kagak ada, anak kagak punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dani. Nih lihat saya buat apaan nih? Hah? Nih, ya udah saya bawain obat sama vitamin, resep dari apotekernya, ya. Jadi istirahat aja dulu, jangan kelayapan, kaki jangan kegatelan, oke? Udah ada cara tata penggunaan obatnya, jadi jangan cuma diindus-indus doang kayak kucing, ya? Nih. Sebenarnya omongan mereka ada benernya. Kan orang meninggal kagak pernah tahu waktunya kapan. Apa ke Dani aja? Dia sih emang bukan saudara gue, tapi udah gue anggap kayak adik gue sendiri. Dan kalau gue mati, lu mau terima uang premi asuransi gue? Nanti duitnya lu pakai tuh bekal bikin acara tahlilan gue sampai 1000 hari Bono. Sisa kelebihannya bisa lu manfaatin tuh bekal gede yang usaha lu. Mau Ngomong apaan sih Bu Yen? Ngomong apaan? Hah? Apaan sih mikirnya tuh harusnya kesembuhan Bu Yen? Udah mikirin jauh-jauh aja, tak pakai tahlilan segala. Mending kalau dosanya udah pada habis. Ini pada numpuk semua belum sempat tobat. Saya bukan cuma sedih kehilangan Bu Yen di dunia.
Tapi saya juga sedih nanti kalau di surga nggak ketemu sama Bu Yayan. Saya ogah dah jengukin Bu Yayan di neraka. Amit amit, amit amit. Bu, yang pasti kita insya Allah akan selalu doain yang baik-baik aja untuk Ibu. Semoga Ibu lekas sehat dan sehat selalu. Cuman ini saya benar-benar apresiasi banget sama Ibu udah mau ikut asuransi gitu. Bagus pikirannya ke depannya. Betul, Bu. Nanti untuk prosesnya akan saya bantu, dipercepat dan dipermudah. Ibu tinggal transfer aja ke saya, nanti saya akan siapin polisnya dan pasti akan saya langsung kasih ke Ibu. Ya. Makasih banyak ya. Ini, kita semua minta ganti rugi. Lihat tuh, pada sakit semua. Habis makan brownies Jumat berkah dari sini. Ya, anak kita juga pada sakit. Iya, maaf ya bapak ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya sebelumnya. Kalau gitu tolong diisi dulu, bantu data diri, nanti kita bakal bantu urus, ya? Ya udah benar. Nama bapak siapa? Rehan. Ya baik. Kita juga minta. Ya. Manda. Oke. Riri. Baik. Sia. Ya, makasih ya. Slip. Ya, baik. Oke, makasih ya. Ntar dihubungin. Aneh loh, Ay. Masa iya gara-gara Jumat berkah yayasan? Ini dana yayasan bisa kekuras habis, kalau kayak gini caranya. Kita mau gimana lagi? Wow, lihat mas, kita banyak. Banyak yang daftar asuransi ke kita. Paling aku nggak nyangka Bu Yayan yang segitu cerewet bisa percaya sama kita. Kena tipuan kita dia mas. Kalau terus kayak gini banyak yang daftar sama kita bisa makin kaya mas. Kita bisa foya-foya. Biar aja makin banyak yang sakit, jadi mereka akan diasuransi sama kita. Plus nih, komisi kita akan makin besar loh. Kok kalian malah seneng gitu ya dengarnya? Harusnya kan kasihan, Mbak. Bukan malah jadi ajang promosi asuransi. Ya terserah aku lah, namanya juga usaha. Aku dengar dari warga, kalian jengukin mereka cuma buat jual asuransi. Kalian tuh nggak bisa nunggu waktu yang pas ya? Kayak etis gitu loh. Ya lagi emang kenapa sih? Suka-suka mbak lah, namanya juga lagi prospek orang. Cak, kayaknya kamu nggak pernah belajar marketing ya? Saat ada orang yang sakit, justru itu saat yang tepat untuk kita menawarkan asuransi. Bukan gitu. Apa? Bilang aja kamu iri kan? Karena usaha asuransi aku lebih berkembang, lebih menghasilkan uang dibandingkan brownies kamu itu. Ya kan? Ngaku kamu. Kok Mbak jadi kemana-mana gini sih? Aku nggak mungkin kayak gitu. Oh, atau jangan-jangan kamu mau jadi sok-sok pahlawan ya? Karena udah bayarin kontrakan. Iya? Oke. Nih. Nih. Lunas ya? Ya ampun, Ay, ternyata ini di grup kabarnya, ya ampun pada sakit semua. Sih, banyak banget orang-orang yang sakit. Masa iya gara-gara brownies? Terus Bu Yayan juga sakitnya makin parah. Waktu itu aku rasa browniesnya sih emang agak aneh. Tapi masa iya Cica curang? Aku tuh bingung, Ay. Selama ini kan kita langganan browniesnya Cica. Dan aman-aman aja. Kenapa tiba-tiba kayak ada kejadian kayak gini? Cuman ya, Mai. Waktu aku makan browniesnya Cica itu aku ngerasa ada yang aneh deh. Nggak tahu, mungkin dari bahannya atau emang browniesnya yang nggak enak ya. Enggak, atau mungkin bukan dari browniesnya kali, Ay. Mungkin ada faktor lain. Nah itu dia, makanya aku mencoba untuk positive thinking, Mai. Tapi ya gimana faktanya ya, warga tuh sakit gara-gara makan browniesnya Cica. Kalau misal beneran gara-gara brownies Cica, cuma buat apa dia nyakitin warga? Apa untungnya coba? Aku harus lidikin ini lebih lanjut. Aduh ya Allah. Ya Allah, perutku ya Allah. Allah.
Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Bri. Pak, satu. Pak, bangun Pak. Cek lagi nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas! Mas! Mas, kenapa ini, Mas? Mas! Kami juga nggak tahu, Bu. Kami lagi lewat sini dan dengar suara teriakan, Bu. Mas. Assalamualaikum. Sabar ya, Dek. Yang sabar ya. Saya turut berduka cita. Semoga almarhum diterima di sisi Allah. Kalau boleh saya minta nomor rekening ibu ya, biar bisa langsung saya transferin ya klaimnya. Makasih ya, Mbak Lila. Saya benar-benar gak nyangka, Mbak. Suami saya pergi secepat ini ninggalin kami. Saya juga nggak nyangka, Bu. Tapi memang sepertinya lagi banyak wabah ya di sini. Tapi nggak apa-apa, Bu. Mungkin sudah takdirnya, ya. Yang terpenting suami ibu ninggalin dana asuransi untuk sekolahnya anak ibu. Jadi insya Allah anaknya ibu nggak akan pernah putus sekolah ya. Untung aja kita semua pakai asuransi ya. Jadi kalau nanti kita mati nggak ninggalin beban buat keluarga kita. Gimana, Bu? Mbak Lila, saya kesini itu mau nanyain uang asuransi almarhum suami saya. Ini udah berapa hari tapi kok nggak masuk-masuk, Mbak Lila. Saya butuh buat anak sekolah saya. Uang tabungan saya juga udah habis buat tahlilan, Mbak Lila. Oh gitu. Ibu tenang aja. Uangnya itu pasti bakal keluar kok. Bakal ditransfer langsung ke rekening ibu. Jadi ibu sabar ya, tunggu dulu. Cuma memang ada beberapa proses yang harus dilewatin dulu. Takutnya kalau itu tipu-tipu atau bohong gitu, Mbak Lila. Ya enggak lah, Bu. Masa saya nipu orang sih? Ya nggak mungkin lah. Cuman memang ada prosesnya aja, Bu. Tunggu aja ya, Bu ya. Maaf kalau aku potong. Tapi kalau aku boleh tahu prosesnya berapa lama ya? Kan kasihan kalau haknya ketunda kayak gini. Aku juga nggak tahu, Ay. Aku kan cuma agen aja. Kalau soal transfer dan uang itu urusannya bos aku. Tapi kemarin bilangnya waktu promosi prosesnya kan cepat. Kasihan kalau misalkan anaknya harus putus sekolah kayak gini gara-gara dananya nggak ada. Kalau boleh tahu memangnya berapa biaya tunggakan sekolah anak ibu? 3 juta, Mbak Lila. Oke, kalau gitu gini aja ya. Ibu bisa pakai uang saya dulu, saya pinjemin ibu. Nanti kalau misalnya uangnya sudah cair, ibu bisa langsung balikin ke saya. Gimana? Makasih ya, Mbak Lila. Tadinya saya bingung, Mbak, mau cari pinjaman kemana. Sama-sama, Bu. Yang penting anak ibu nggak putus sekolah, saya bantu sebisa saya. Kok aneh banget ya? Orang jelas-jelas waktu itu dia bilang cepet. Bahkan prosesnya punya Pak Tarik juga cepet. Ini ada apa ya? Kalaupun terlambat harusnya punya alasan yang logis sih. Ya Allah, sakit banget. Ya Allah, ampun, ampun.
Dani bilang kalau kondisinya Bu Yayan semakin parah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yayan. Tapi Bu Yayan tuh baik banget ya. Kondisinya lagi sakit gitu tapi dia masih mau nyempetin untuk ngelayat. Ya udah, kok enggak? Yayan. Assalamualaikum Bu Yayan. Bu Yayan. Bu Yayan. Bu! Bu Yayan! Bu Yayan! Bu Yayan! Ini kunci pak gimana ya? Bu Yayan? Astagfirullahaladzim. Ini, Mai, suaranya dari sini. Hah? Kita harus masuk sekarang. Kayaknya kita dobrak aja, Dery. Adi. Bu Yayan! Bu Yayan! Astagfirullahaladzim! Ya Allah, Bu Yayan kenapa kayak gini? Bu Yayan! Bu Yayan! Ya Allah, ya Tuhan, Bu Yayan! Mana ini? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu Yayan, diminum dulu ya. Ini bantu. Makasih ya, Ay. Tapi waktu Bang Bro bacain doa, badanku tuh berasa enteng banget. Jangan pergi dulu atuh ya. Ibu teh belum siap atuh ya. Jadi detektif sendirian keliling makam sih. Udah gitu ibu teh punya hutang sama Yayan bekas beli martabak dan dibayar ya. Astagfirullahaladzim. Saya kagak sadar terima uang asuransi. Saya kagak mau terima uang asuransinya Bu Yayan. Saya kagak mau nanti pas digunain tuh duitnya. Saya kebayang-bayang Bu Yayan disiksa di neraka. Ya jangan mati Bu Yayan. Gue masih hidup. Astagfirullahaladzim. Masih hidup? Jadi lu tuh ngarep uang premi gue? Lu juga? Astaga, gue kagak nyangka lu ngarep gue mati. Tapi Bu Yayan, emang bener tadi digangguin sama makhluk halus di sini? Ya ele ay. Gua entu ya, apa dibanting-banting badan gua. Entek banget ini rasanya. Udah kalau mau mati gua. Astagfirullahaladzim. Apa ini masih ada hubungannya sama browniesnya Cica ya? Kayaknya aku bakal selidikin ini. Sebel, katanya uang asuransinya si Lila cair hari ini. Taunya enggak. Iya, aku juga udah ngasih dia selama setahun lagi. Tahu kayak gini, saya juga nyesel ikut asuransi. Tapi Lila udah bantuin pinjemin duit kok ke saya. Lagian duit asuransi itu ke rekening saya, bukan ke rekening mereka. Emang bisa begitu? Bisa aja pan pakai A. Hah? Emang itu saldo duit masuk ke dalam rekening atas nama lu. Tapi zaman sekarang apa yang kagak bisa gue tanya? Hah? Jangan-jangan tuh orang udah bikin ATM baru atas nama lu. Data lu dimanipulasi begono. Ribet dah urusannya. Emang iya? Lu tahu kagak? Nih, gua habis digangguin sama jin. Kalau gua kata nih, jangan-jangan entu kita mau dibikin celaka. Oh, terus ntar kalau kita udah mati, duit asuransinya cair, terus diembat sama dia. Madi kipe tuh gua kalau ketemu orang ya bakal gua bejak-bejak. Enggak sih. Serem lah. Kenapa ya Mas? Sampai sekarang masih belum ada juga yang daftar asuransi kita. Padahal kan kita udah taruh ramuannya di brownies Cica. Apa karena dosisnya kurang ya? Atau emang warga di sini tuh imannya kuat-kuat? Enggak. Kenapa nggak kita tambahin aja dosisnya?
Aku yakin dengan cara menambahkan dosisnya ke dalam browniesnya Cica, itu akan membuat reaksinya bakal lebih ekstrim. Ya kan, Mas? Ini bagus. Apa maksudnya, Mbak? Kalian masukin apa ke jualan aku? Jangan-jangan selama ini kalian yang bikin warga sakit ya? Cica, Mas bisa jelasin ke kamu? Aku udah denger semuanya. Cak. Gimana, Mas? Aman. Cumpurin sana aja. Ya udah kita bawa ke kamar aja lah, Mas. Kita sekap dia di kamar. Jangan sampai dia buka mulut ke warga. Gimana kalau kita asuransiin dia juga? Jadi kalau dia kenapa-napa, kan kita bisa dapat keuntungan juga. Ide kamu bagus banget, Mas. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Kalau kita asuransiin dan dia meninggal, kita akan dapat 200 juta. Atau kamu mau kita naikin preminya? 1M. Dan satu lagi, dia bisa jadi promosi buat kita. Kalau warga tahu ini kisah nyata kita, pengalaman kita, dan mereka akan ngambil polis sama kita. Ya aku setuju banget ya, Mas. Cuman kalau soal keluarga kamu aja yang ngurus deh. Aku males. Oke. Yaudah. Gimana caranya buat bikin warga percaya dan mau beli asuransi? Yang jelas ini udah gak bisa pakai cara lama lagi nih. Mereka udah susah banget buat percaya. Siapa kamu? Tenang saja, kamu tidak perlu takut. Justru aku datang ke sini untuk membantumu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Pergi. Aku bisa membuat semua warga di sini membeli asuransi darimu. Kok kamu bisa tahu? Sudah tugasku membantu orang sepertimu yang serakah dan putus asa. Ambil kekuatanku. Nanti kamu bisa menghipnotis warga dengan sentuhan. Kamu serius? Aku bisa kendalin mereka? Hanya dengan satu sentuhan. Ikut asuransi itu mestinya masa depan kita nanti cerah, begono. Ini mah bakalan surem nih. Rasa, wadikipe lu ya. Gue tahu nih, lu mau nipu gue sama Warkamsi pakai asuransi yang lu punya kan? Ngaku lu. Wien, tenang dulu ya. Tenang. Barangan aja lu kalau ngomong. Sekarang, Wien pulang dulu ya. Pulang ya? Ternyata Jin itu nggak bohong. Tapi ini masalahnya belum selesai nih. Masih gawat. Bu Yeyen udah mulai curiga beneran. Gua harus lakuin sesuatu. Dari mana aja kamu, Mas?
Aku tuh tadi dari... Ntar aku ceritanya. Kita lihat dulu. Belum sadar juga ternyata. Bagus deh. Mau kemana kamu? Apa sih lu kemana? Enggak, kita marah jadi. Aku harus cari tahu kemana Cica. Hari ini aku sama sekali nggak ngeliat dia jualan. Telepon juga nggak diangkat. Assalamualaikum. Aini. Nak, Aini, kamu kenapa? Kamu kok peket banget? Kamu baik-baik aja? Cak, kamu kan lagi sakit. Jangan maksain bangun gini dong. Kamu lagi sakit, Cak? Ini biar Cicanya istirahat dulu ya. Oh ya. semoga cepat sembuh ya, Cak. Aini maaf ya, Cica lagi kurang enak badan. Emangnya Sisa sakit apa ya? Udah mendingan sekarang kamu pulang dulu aja. Soalnya Cica juga butuh istirahat. Kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Cica sekarang istirahat dulu ya. Kamu tidur ya. Tidur yang nyenyak. Kok aneh banget sih, Dek? Dia jadi bisa senurut itu? Tadi aku dapat kekuatan dari jin untuk bikin warga bisa tertarik sama asuransi kita dengan sangat mudah. Yaitu dengan cara hipnotis. Bagus dong kalau gitu. Berarti langsung aja kita bikin asuransi buat Cica tanpa perlu maksa-maksa dia. Yes. Ayo. Baik, Put. Hararayang teuing atuh kalian teh ngapain gitunya? Ya, percuma atunya kalian teh mau nawarin asuransi. Gak usah nawarin lagi, yang ada kalian teh sia-sia nanti dah ikut mamual, ikut join gitu. Hararayang teuing. Baik, Put. Akan ikut asuransi kita karena Baik Put ngerasa asuransi itu penting. Gitunya. Asuransi itu penting cenah. Ya udah atuh, lamun gitu mah ibu teh ikutan gitu join, heeh. Pokoknya sekarang apapun yang kamu mau bisa kamu dapetin. Uang kita kan udah banyak sekarang. Iya juga sih. Yaudah, kamu masuk duluan ya. Nanti aku nyusul. Ya udah, jangan lama-lama ya ntar kamu masuk angin. Aku bawa dulu gantian kamu. Oke, ya. Alik. Kenapa semua warga yang ngambil asuransi dari kamu tiba-tiba sakit atau celaka? Kamu ngambil untung dari kondisi mereka. Kamu jangan dulu sembarangan ya. Datang bukannya salam, langsung nuduh-nuduh orang. Tugas saya tuh bantu orang. Orang-orang yang kesusahan saya bantuin. Saya persiapin masa depannya. Kalau mereka sakit ya kebetulan aja. Bisa semuanya kebetulan kayak gitu? Sial. Kayaknya Malik udah mulai curiga nih. Gua harus bisa hentiin dia dengan cara hipnotis. Namanya kebetulan, siapa yang tahu sih? Kan saya bukan Tuhan. Dengerin saya. Sekarang kamu ikut asuransi saya dan kamu bawa sebanyak-banyaknya orang untuk join. Jadi gini, cara kamu ngehasut warga buat ikutan asuransi kamu. Hipnotis.
kemana? Jelaskan semuanya dari gelagat kamu. Omongan saya semuanya benar. Kamu sengaja celakain warga yang udah ngambil asuransi dan kamu ambil untung dari klaim mereka. Saya bakal kasih kamu kesempatan untuk berubah. Tapi stop perdayain warga kampung ini. Kamu kenapa jadi pada demam asuransi semua ya? Kenapa tiba-tiba ikut asuransinya Resti sama Lila? Ya aku juga gak ngerti. Kali ini tidak. Enggak lah, gak mungkin. Enak banget Dan? pada jogging. Iya. Nih ya, asupan nutrisinya jangan sampai lupa. Nih, sayur mayur dari Dani. Ya. Kayak nanti aja kita jogging dulu. Bisa aja promosinya. Bu Iput katanya join asuransi juga ya? Wah, Bu Iput. Kemarin katanya nggak perlu pakai asuransi. Kenapa tiba-tiba jadi ikutan asuransi juga? Iya tuh ada nih, ibu teh beneran ikut asuransi gitu. Tapi iput oge henteu nyaho kitunya tiba-tiba wae iput teh ikutan asuransinya. Henteu sadar dah iput mah. Ngeun nya setelah iput pikir-pikir mah eta teh asuransi teh penting juga atuh ai. Menurut aku aneh banget ya tiba-tiba semua warga ikutan asuransi kayak gini. Kayaknya ini ada kaitannya sama asuransi yang ditawarin sama Resa dan Lila. Apa kita coba cari tahu aja ya ke kantor asuransi tempat Resa sama Lila jadi agen? Yaudah kalau gitu kita lanjut jogging dulu ya Ibu. Oke deh. Yaudah, bye Dan. Aduh. Untuk semua klaim yang masuk ke kantor kami, itu sudah kami berikan langsung semua ke keluarga korban. Kalau boleh tahu, ada apa ya? Kita datang ke sini mau konfirmasi aja, soalnya kita dapat tawaran juga asuransi dari Mas Resa sama Mbak Lila. Oh ya, Mas, Mbak, tenang aja. Kantor asuransi kami di bawah pengawasan OJK, jadi semuanya aman. Oh gitu. Jadi lu bisa bantuin gue bikin beberapa rekening palsu. Oke. Ntar kalau semuanya udah siap gue kabarin. Thank you bro. Gimana Mas? Aman, bisa. Intinya gini. Warga nggak akan curiga sama kita. Kantor pun nggak akan sadar kalau kita gunain data-data ini untuk bikin rekening palsu buat nampung uang klaim. Untung aja aku udah antisipasi dari lama buat hal kayak gini. Jadi aman deh. Mereka nggak bakal lagi curiga sama aku. Aku harus keluar dari sini dan hentiin yang dilakuin Mas Resa dan Mbak Lila. Loh, kemana dia? Mau kemana kamu? Mau kemana? Lepasin aku, Mbak. Kali ini aku gak akan biarin kalian nyakitin warga lagi. Aku bakal bilang ke semua orang kelakuan kalian. Aku gak akan pernah biarin. Kamu rusak semuanya, ngerti? Res, Ronda. Biasa. Ini gua masih nungguin yang lain. Iya, penting banget nih malam-malam kayak gini harus ada yang jaga. Rawan soalnya bro. Asli. By the way nih, Dan. Kemarin belum join asuransi kan? Belum. Mau sekalian join kan nih, ambil kan ini. Mumpung banyak sekalian barengannya, jadi gue gampang ngurusinnya. Gak bisa dah, gak perlu gue sebenarnya sih asuransi gituan. Gue lebih mengasuransikan diri gue sama Allah aja deh. Ini orang yang harus gue hipnotis kayaknya biar nurut.
Jadi ambil asuransi kan? Cakep tuh. Boleh juga tuh. Lama-lama kalau gue pikir bagus asuransi lo. Kapan gue bisa daftarnya tuh? Sekarang bisa kok. Udah tinggal isi data aja gampang nih. Ya, siapin. Udah. Aku harus kirim. Kenapa, Ri? Maya mana? Gak ada. Maya tadi keluar katanya mau nyari makan. Emang dia nggak ngabarin kamu? Ya mungkin udah ngabarin kali, tapi handphone saya ketinggalan tadi. Oh. Mau kemana, Mai? Buru-buru amat. Ini kamu ngapain megang-megang saya kayak gini? Lepas nggak? Pegang amat, kenapa sih? Ada apa sih? Lepasin nggak? Atau aku akan kasih tahu ke seluruh warga apa yang kamu lakuin ke Dani. Nah, kan gue lepasin. Lepas! Ya! Maya! Nah, nih, Maya ngechat. Ri, Maya ngirimin video Resa sama Dani. Kamu lihat deh. Ini kok? Ini kayak hipnotis gitu gak sih? Iya. Coba dengerin, ada voice note ini. Ada voice note-nya. Maya! Ayo, kita tolongin Maya sekarang yuk. Iya bentar. Saya nggak akan lepasin kamu. Kamu udah tahu terlalu banyak tentang saya dan Lila. Saya akan habisin kamu. Maya, kamu kepala kamu ke pohon itu berkali-kali. Jangan lari kamu! Jangan lari! Hah? Mbak, lepasin aku. Enggak! Ayo balik ke rumah, lepasin aku mbak! Harusnya aku jamin kamu dari awal, tau gak? Mbak, aku pakai kabur segala! Risha! Kamu ngapain? Risha! Cak, kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja? Aku nggak apa-apa. Kenapa sih? Kenapa Lila sampai segitunya sama kamu? Mbak Lila sama Mas Resa udah di keluarga. Mereka pakai hipnotis. Biar warga ikut asuransi mereka. Kita harus hentiin mereka. Biar mereka nggak berbuat jahat terus. Iya, tapi sekarang kita harus cari Maya dulu soalnya Maya lagi dalam bahaya sekarang. Mai! Cepetan pergi ke sana, Mai! Malik! Gak usah ikut campur kamu, Malik. Ya! Saya udah ingetin kamu, jangan gangguin warga sini lagi. Mai, kamu dari mana aja sih, Mai? Mai, kamu nggak apa-apa? Mai, ini kepala kamu kenapa? Mai, kamu kenapa diem aja, Mai? Kayaknya Maya kan hipnotis. Hipnotis? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin.
Oh, alhamdulillah, Mai. Loh, Ri, kalian tolong bantu aku. Sekarang Malik dalam bahaya, dia lagi berantem sama Resa. Ayo berantem. Ya, kita harus kesana sekarang. Yuk. Ya udah, itu tapi kepala kamu nggak apa-apa. Malik! Malik, kamu gak apa-apa kan? Gak ada yang luka? Aku nggak apa-apa. Maaf. Terus, Mbak Teresa mana? Dia kabur. Kabur? Biar kamu saya yang cari Reza ya. Kalian cari Lila. Yaudah. Ya. Ayo, Rik. Kamu hati-hati ya, Lik. Bisa. Yaudah, kita cari Mbak Lila. Ayo. Saya ini aku. Mas gawat mas, Cica berhasil kabur mas. Dan dia kasih tau orang-orang soal rahasia kita. Gimana dong mas? Udah say, cari tanya antaranya sekarang kita harus pergi. Sebelum kita ketangkap, ayo. Cepetan. Sayang. Tolongin aku dong mas. Maafin aku. Aku nggak mau ketangkap, say. Lila! Lila! Ya Allah. Lila! Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak Lila jadi kayak gini? Kamu sudah gagal menghabisi Malik. Sekarang, terima hukuman. Inilah azab agen asuransi jahat, Mas. Itu namanya oknum bapak. Agen asuransi yang baik tidak akan menipu nasabahnya. Lagi-lagi kita dikasih lihat. Orang jahat akan mati dalam keadaan tragis. Semoga ini menjadi pengingat juga agar kita bisa terhindar dari keserakahan dan juga godaan setan.